Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama yang sangat penting pada saat ini, yaitu selain iman dan nikmat dan takwa juga kesehatan kita ya teman-teman. Nikmat sehat ini saat ini agak mahal. Semoga kita yang masih sehat tetap disehatkan, kemudian dari kita jika ada yang sakit Allah sembuhkan, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaumil akhir, Nabi terakhir, Nabi yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Kita buka pertemuan kita ini dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas huruf-huruf yang keluar dari lisan atau lidah ini bertemu dengan langit-langit, yaitu 3 huruf, yaitu ja, sya, dan ya teman-teman. Yaitu lidah bertemu dengan langit-langit ya teman-teman. Untuk pertemuan pada pekan ini kita akan membahas 2 huruf sama-sama keluar dari lisan teman-teman, yaitu huruf dha dan la. Huruf dha ini huruf yang paling sulit ya teman-teman. Nah, keluarnya itu dari lisan, kan, tetapi dari sisi lisan itu samping pinggir lisan itu bertemu dengan gigi geraham sini teman-teman. Jadi agak ke pinggir gitu, bisa dua-duanya kena atau salah satunya, sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi sisi lidahnya itu kalau dirasa itu akan menempel ke gigi sebelah sini teman-teman, sebelah sini atau sebelah sini. Jadi masing-masing beda-beda teman-teman bisanya. Do seperti itu teman-teman. Jadi bedakan dengan huruf da. Kalau huruf da kan lidah depan bertemu dengan belakang gigi ya teman-teman. Da. Nah, itu di depannya letaknya. Sementara di do ini lidah itu sisi lidah bertemu dengan samping. Do seperti itu teman-teman. Do. Oke, kita langsung bahas do. Kita langsung praktek ya teman-teman. Silahkan teman-teman ikuti. Do seperti itu teman-teman. Jangan da. Bedakan dengan do, di, du, bat. Beda ya. Beda dengan do, walaupun da tapi kemudian ujungnya diganti o, itu beda. Da dengan do. Da, misalnya da kita ubah jadi do, kemudian huruf do seperti ini, beda. Do seperti itu teman-teman. Jadi harus jelas bedanya. Minal mudni ya, yang perlu diperhatikan pertama yaitu huruf dha itu huruf ikhfa teman-teman. Jadi ketika bertemu dengan tanwin itu harus bacanya ikhfa, samar dan dengan
Nah, seperti itu, samar dan ditahan. Do nih, do. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya, huruf do itu bukan huruf qalqalah teman-teman. Beda dengan huruf da. Kalau huruf dal itu atau da itu qalqalah, bade, du dan bani, bade, seperti itu. Qalqalah atau memantul. Sementara huruf do ini tidak boleh memantul teman-teman. Jadi harus bacanya kita tahan. Seperti tadi, lidah itu bertemu dengan sisi dari geraham atau gigi kita, teman-teman. Do. Ladhilu bad. Dudan dhani dhabna. Minal mudni. Madhidan dhani dhab. Seperti itu teman-teman, silakan diikuti. Ini huruf yang paling sulit teman-teman. Ini huruf dot ini. Lidah bertemu dengan sisi lidahnya ya, sisi lidahnya bertemu dengan geraham. Sekali lagi. Dhadhidu bad. Dudan dhani dhabna. Minal mudni. Madhidan dhani dha. Nah, seperti ini. Dhabna, jangan dodna. Nah, itu salah teman-teman, itu qalqalah. Sementara huruf dod ini bukan huruf qalqalah. Dhani dhabna. Nah, ditahan. Dhani dhabna. Sekali lagi terakhir teman-teman. Dhadhidu bad. Dudan dhani dhabna. Minal mudni. Madhidan dhani dha. Seperti itu teman-teman, silahkan dipraktekkan, diulangi ya. Itu huruf dol, dia keluar dari lisan atau lidah. Sisi lidah itu bertemu dengan geraham teman-teman, jadi perlu diperhatikan. Jadi lidah itu agak naik sampai bertemu dengan geraham ya, seperti ditunjukkan di gambar ya teman-teman. Dha. Kita masuk ke huruf selanjutnya, yaitu huruf lam teman-teman. Huruf lam. Nah, ini keluar dengan menggerakkan semua lidah dan bertemu dengan ujung langit-langit. Ya, kalau beda dengan ja. Kalau ja kan lidah ketemu langit-langitnya itu posisinya agak di tengah teman-teman. Ja. Nah, sementara huruf la itu la. Nah, ujung lidah kita nih yang naik, kemudian yang ujung ini ketemu dengan langit-langit teman-teman. Jadi nah, lidah ini langit-langit, kemudian ini ujung lidahnya seperti ini teman-teman. Jadi ujung lidah yang bertemu dengan langit-langit. La, seperti itu teman-teman. La. Nah, ini relatif lebih mudah sebenarnya. La. Seperti itu teman-teman. Kita akan coba praktekkan kembali huruf lamnya teman-teman ya. Silakan diikuti teman-teman. Lali lubal. Lulalani nalna. Minal mulni. Malilallani la. Nah, yang perlu diperhatikan, huruf lam ini adalah salah satu huruf idgham bila gunah teman-teman. Maksud dengan idgham adalah dia masuk, dan bila gunah itu berarti tidak dengung. Jadi dia masuk dengan tidak dengung teman-teman. Jadi kalau ada tanwin, bacanya bukan lan ya, lan lah bukan, tapi seperti kalau Al-Quran Indonesia itu ditulis tasydidnya gitu, jadi langsung masuk ke huruf lam, lal gitu, langsung nyangkut istilahnya. Lulallani lalna, lulal. Nah, itu di situ ada tanwin bertemu dengan lam. Nah, ini kalau Al-Quran yang lain mungkin belum tentu ada tanda tasydidnya teman-teman. Jadi ini adalah hukumnya itu idgham bila gunah teman-teman. Jadi tidak boleh ada dengung. Misalkan lulal, nah itu tidak boleh teman-teman. Jadi lalnya itu harus jelas dan tidak berdengung.
Lulallani lalna, seperti itu, bukan lulallani lalna, itu salah teman-teman. Jadi harus jelas. Lagi teman-teman ya. Lalilubal lulallani lalna minal mulni malilallani lam. Sekali lagi terakhir teman-teman. Relatif mudah ini hurufnya. Lalilubal lulallani lalna minal mulni manilallani lam. Nah, kita pelajari dua huruf ini teman-teman. Jadi huruf dha itu sisi lidah bertemu dengan gigi geraham. Dha. Kalau Kak Dedi sini teman-teman di sini nggak bisa. Dha agak susah kalau di sebelah kanan. Dha. Seperti itu teman-teman. Lidahnya terangkat ya teman-teman. Kemudian sisi lidahnya itu bertemu dengan gigi geraham. Jadi dha, lidahnya terangkat dulu. Kemudian huruf lam itu ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Jadi posisi lidah seperti ini teman-teman, seperti ini. Jadi ini yang akan bertemu dengan ini langit-langit. Nah, seperti ini. La. Nempel ke langit-langit, huruf lam, seperti itu teman-teman. Dan kita akan lanjut untuk praktek ya teman-teman. Silakan diikuti huruf lam dan huruf dha ya teman-teman. Ya, teman-teman, kita mulai praktekkan huruf dha. Dhamir. Wa hina tad'una fadhahikat wal adiyati dhabhan. Kalau di akhir bisa panjang. Wal adiyati dhabha bidhaninin ahdarat dhaqat dhaifi mudillina mardiyah radiyah yudhilluna liyudhi'a imanakum. Bedakan dengan ain dengan hamzah ya teman-teman. Dengan hamzah. Liyudhi'a imanakum biba'dhiha di'afan wadduha wala yahuddu dhuriba quridu yaghuddu tabyaddu wujuhun tughmidu. Ingat ya teman-teman, ini bukan huruf qalqalah, jadi harus ditahan. Tughmidu. Ad-dhurru wadmum. Al-muttarru fala tadribu
kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu huruf lam ya teman-teman. Ya, kita masuk ke huruf lam teman-teman. Perlu diingat, huruf lam itu keluar dari lisan yang ujung lisannya itu menempel ke langit-langit ya teman-teman. Seperti huruf apa ya? L kalau bahasa Indonesia huruf L seperti itu. Lam, L. Ya, kita praktekkan teman-teman. Kullama billaili kalla illa ilahu fatallu minal lahwi illallamam liyuriyakum al-ani yulijul laila maliki yaumiddini dzalikum qalilan alimun khabirun. Ini huruf kha, huruf yang keluar dari tenggorokan ya teman-teman. Ini huruf izhar, jadi munnya ini harus, tanwinnya ini harus jelas mun. Tidak boleh mun, nah itu salah teman-teman. Jadi alimun khabirun mukhlisina mithqalu dzarratin la yahillu laka zulzilu mursaluna ajaluhum lugub walu'a. Nah ini ada hamzah mati teman-teman, jadi seperti ngerem gitu ya, ada hamzahnya mati, jadi walu'a seperti itu teman-teman. Walu'a wal mustad'afina khalaqallah kal urjuni aqsal madinati ya, seperti itu teman-teman, huruf dha dan lam ya. Silahkan diulangi teman-teman untuk melancarkan. Yang sulit mungkin huruf dha ya, kalau lam mungkin tidak terlalu sulit teman-teman. Kita lanjut untuk praktek membaca surat-surat pendek ya teman-teman. Untuk kali ini kita baca surat An-Nasr teman-teman. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Yaitu huruf dha dan huruf lam teman-teman ya. Sekarang kita akan praktek untuk membaca Al-Quran surat pendek. Kita perhatikan tajwidnya, makhrajnya dan seluruhnya. Jadi yang kita baca insya Allah adalah yang benar teman-teman ya. Jadi sesuai dengan tajwid dan kaidah-kaidahnya seperti itu teman-teman. Silakan buka huruf Al-Quran surat An-Nasr ya teman-teman. Ayat yang cukup pendek, tapi ini ada kesulitan nanti di akhir ayat teman-teman ya, seperti itu ya. Silahkan dibuka atau mungkin nanti akan ditampilkan. Kita mulai dengan ta'awuz ya teman-teman.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan diikuti teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat haknya ya teman. Ha. Ingat rahim. Gitu. Seperti itu teman-teman. Masuk ke ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama itu hurufnya za, yang kedua baru ja, teman-teman. Jadi kalau za kecil itu keluarnya dari ujung lidah, za seperti huruf da ya, dikit. Tapi za ini sedikit gampang itu digigit ujung lidahnya ya. Za. Kemudian ja sudah kita pelajari pada pekan sebelumnya itu lidah bertemu dengan langit-langit ya teman-teman. Ja seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu anas. Nah, itu huruf shad teman-teman. Nah, huruf so itu salah satu huruf istilah, jadi lidahnya itu terangkat. Ya, nanti kita akan pelajari detailnya. Jadi bedakan dengan huruf sa teman-teman. Huruf sa atau dengan huruf sha, shin atau sin teman-teman. Yang ada titiknya ataupun yang tidak ada titiknya teman-teman. Kalau so itu lidahnya itu naik istilahnya teman-teman. O untuk mendapatkan o-nya itu huruf istilah so. Jadi ketika dia sukun pun lidahnya harus kita naikkan teman-teman. Seperti itu teman-teman. Seperti keluarnya huruf so. Kemudian yang selanjutnya itu wal fath. Nah, ini di akhir ayat, tapi haknya itu harus kita baca teman-teman. Jadi fath. Nah, seperti itu. Jadi haknya itu harus kita baca sukun seperti itu. Beda dengan fath. Nah, itu kan berarti di ujung ayatnya itu cuma huruf ta ya. Nah, ini di ujung ayatnya itu huruf H. Jadi setelah tak sukun ada haknya gitu. Wal fath. Nah, itu haknya harus nyangkut di situ. Wal fath. Nah, ini yang agak sulit. Jadi setelah fath kayak gampangnya walaupun salah nih teman-teman, ini salah ada teh gitu. Seperti itu. Wal fath. Sebenarnya wal fath tak mati, kemudian haknya kita gitu, seperti itu teman-teman. Wal fath seperti itu. Kita ulangi teman-teman ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, silakan diikuti teman-teman. Sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke ayat selanjutnya teman-teman. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang perlu diperhatikan pertama yaitu teman-teman wa ra'aitan. Nah, ini ada huruf nun bersyiddah atau bertasydid. Nah, itu hukumnya gunah itu apa? Dengung teman-teman. Jadi harus ditahan. Wa ra'aitan. Nah, gunah itu dari rongga hidung ya. Tan nyangkut ke huruf nun, tan, tapi ditahan kemudian dengung. Tan beda dengan tan. Nah, itu kan nggak dengung ya teman-teman. Jadi harus dengung. Tan. Nah, itu ditahan. Kemudian yada itu huruf qalqalah dal teman-teman, da. Yada khuluna fi di. Nah, ini seringkali banyak yang salah itu Fiji. Nah, huruf zi, fizi. Nah, ini huruf dal teman-teman. Jadi fi di huruf da ya, da. Di seperti itu. Fi dinillah. Jangan sampai merubah huruf ya teman-teman, itu jadi menyalahkan arti.
Fidi, nah, itu bukan Fiji ya. Kesalahan biasanya banyak tuh yang hafalannya salah ya. Yang benar itu Fidi, huruf dal teman-teman. Afwaja. Nah ini karena di akhir ayat dan ja-nya itu bukan afwajan, bukan afwajan teman-teman. Jan. Nah ini namanya mat iwat teman-teman. Karena di akhir ayat jadi jannya itu dibacanya ja panjang teman-teman. Ini khusus karena di akhir ayat ya. Kalau di tengah-tengah ayat dia tidak seperti itu, jadi tetap jan. Tapi ini karena di akhir ayat dan kita berhenti, bacanya afwaja, seperti itu teman-teman. Kita ulangi ya ayatnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Silakan ikuti teman-teman. Sekali lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke ayat selanjutnya, ayat terakhir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah ini kita cukup situ dulu ya teman-teman. Nah ini ada yang perlu diperhatikan ya. Fasabbih, ha. Ingat ya teman-teman, haknya hak kecil kalau istilah kita. Kemudian yang perlu diperhatikan huruf go mati atau go sukunnya teman-teman. Nah ini tidak boleh qalqalah teman-teman ya. Wastag. Nah seperti itu. Jangan wastag. Nah itu tidak boleh teman-teman. Jadi huruf go ini bukan huruf qalqalah. Jadi ketika sukun nggak boleh memantul. Wastaghfir. Nah itu salah. Itu salah ya, kesalahannya. Jadi harus ditahan. Wastaghfir. Seperti itu teman-teman. Wastaghfir. Ini sama seperti tadi fath. Nah ini kan ada huruf H-nya di atas setelah huruf ro mati. Wastaghfir. Nah ini ada H-nya teman-teman. Wastaghfir. Bukan wastaghfir. Nah itu kan ro doang ya. Nah ini wastaghfir. Ada H-nya di belakangnya. Setelah ro sukun wastaghfir. Nah itu langsung H-nya dimunculkan. Wastaghfir. Kita ulangi teman-teman. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Seperti itu. Innahu kana tawwaba. Ini seperti sebelumnya in. Nah nunnya itu ada tanda tasydid, jadi harus gunnah teman-teman. In. Nah seperti itu teman-teman. Bannya juga di akhir ayat, jadi hurufnya bacanya itu panjang ba, seperti itu teman. Kita ulangin. Innahu kana tawwaba. Ya, sekian untuk pelajaran hari ini. Shadaqallahul azim. Ya, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Kita belajar huruf do tadi, makhraj huruf do dan huruf lam teman-teman ya. Do itu ingat di lidah, sisi lidahnya itu bertemu dengan geraham. Kita naikkan do. Kemudian yang selanjutnya huruf lam itu huruf lidah kita bertemu dengan langit-langit bagian ujung ya, ujung lidahnya bertemu dengan langit. Lam seperti itu. Ya, kita cukupkan dengan baca istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa penutup majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Kak Dedi, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salam dari Kak Dedi pribadi. Semoga kita senantiasa didekatkan dengan Al-Quranul Karim teman-teman, dan dapatkan syafaatnya insyaallah di yaumil akhir nanti. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.